Saya punya mbah, namanya ya. seorang saleh. Beliau itu ketika sedahulu sebelum Ramadan sudah puasa. Waktu itu saya sempat tanya, panjenengan ini kok sudah puasa, Wong? Belum Ramadan kok sudah puasa, nanti 1 bulan lagi. Kata beliau, siapanya untuk Ramadan ini. Kata beliau, demi Allah, seandainya ada orang yang menjual waktunya, Masya Allah, berapapun itu, aku akan beli untukku, untuk aku tambahi lagi kegiatan-kegiatan untuk. Coba ada yang menarik, apa sih bentuk bekal ya, baik itu untuk guru ke santri, nanti juga ke keluarga orang tua kita ini. Ini boleh ya kita buat rundownnya gitu. Iya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai pemirsa podcast yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama Ustadz Heru bersama Yai Burhan akan memulai membuka ruang Ramadan merawat makna di bulan suci bersama Ustadz Kiai Burhan. Gitu Ustadz Heru. Ya baik Ustadz Zain, terima kasih. Alhamdulillah. Sahabat podcast Al-Azhar, pada hari ini spesial banget. Kita ada 2 host ini. Ustadz Zain sudah membuka dan kita sambung untuk menyapa para sahabat podcast Al-Azhar. Alhamdulillah, ini kita sudah di penghujung Sya'ban dan di tema Tarhib Ramadan, merawat makna di bulan suci pada hari ini. Alhamdulillah, tinggal hitungan hari-hari lagi ya Ustadz Zain ya. Satu pekan sekitar tidak terasa. Betapa Ramadan kemarin masih terasa dan kita sudah dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Ada apa ya? Ada doa sekaligus puji-pujian sebagai bentuk sukacita kita. Biasanya yang marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Alhamdulillah, telah hadir, telah rawuh yang kita tunggu-tunggu guru kita semuanya, Al Ustadz Muhammad Burhan. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tambah subur ini kayaknya. Alhamdulillah. Karena ya tempatnya mempengaruhi. Alhamdulillah para pemirsa sahabat podcast Al-Azhar, hari ini cukup spesial di Tarhib Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Kita kerawuan dan sengaja kita undang memang jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh. Iya, jauh-jauh hari dan jauh-jauh tempatnya. Jauh-jauh tempatnya. Jadi guru kita ini ya Muhammad Ustadz Burhan ini dari pondok pesantren, beliaunya pengasuh pondok pesantren Sulur Mulyosari Pagerwojo Ustadz ya. Betul. Alhamdulillah. Aman tadi saat perjalanan? Aman. Jadi ya. sebelum sini tadi ngombe susu sih. Andalanya susu. Oh iya sana. Dan subhanallah yang luar biasa sekali.
ya, guru kita ini juga pengasuh dari komunitas yang luar biasa, Juraji Tulungagung. Betul, betul. Pengen tahu apa Juraji pemirsa? Juragan Juragan Ngaji. Beliaunya adalah pengasuh dari komunitas Juragan Ngaji Tulungagung yang subhanallah para juragan ini ternyata tidak hanya sibuk cari Betul. maisah tetapi Betul. juga diajak Meluangkan waktu ini luar membetulkan biasa. cara bekerja mereka Masya sesuai Allah. syariat apa Iya, belum, iya. menjauhi yang bagaimana bentuk riba, sehingga Betul. apa yang mereka hasilkan benar-benar bisa memberikan keberkahan untuk keluarga mereka. Luar Oke. biasa. Dan subhanallah beliaunya juga Ustaz, salah satu pengasuh pesantren yang di Sulur yang kemudian juga ada lembaga ya Ustaz ya? Ada. Ya, ada Ada MTS MTS-nya. Pagerwojo MTS Al-Azhar, satu-satunya Wush. satu-satunya MTS di kecamatan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini luar biasa di ruang podcast kita hari ini. Oke. Ustaz Zain mungkin Siap. disampaikan monggo. Kali ini insya Allah kita akan belajar dalam menjelang Ramadan ini bagaimana tips trik kita masuk ke Ramadan bisa sukses. Bagaimana kita menyenangkan Allah di bulan Ramadan. Apa saja amalan yang utama di bulan Ramadan, insya Allah. Kiat-kiatnya gitu ya. Kiat-kiatnya apa saja. Monggo Ustaz Heru mungkin Langsung langsung aja. Kita Monggo. tunggu dawuh dan arahan dari beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala musallian musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustami'inal kiram, para pendengar, para pemirsa sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah para host, masya Allah yang luar biasa. Pagi-pagi semangat. saya sudah direpotkan ini. Ditodong nih. Harusnya tadi jam berapa tadi? Oh, harus dia. Ternyata lebih maju ini. Alhamdulillah. Semoga panjenengan semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi didahulukan para host bahwa Ramadan itu salah satu bulan yang ketika kita menjalaninya itu diperlukan kesiapan. Nggih, diperlukan kesiapan. Jadi tidak asal ya. Tidak asal Ramadan langsung. Kalau kita asal kadang mengeluh ya Ramadan lagi gitu nah, ya. itu. Ini bahaya. Akhirnya makna Ramadan yang harusnya dilalui dengan senang, dengan nikmat, dengan ada namanya sakral ini jadi seakan-akan Ramadan koyok hampa gitu. Hilang maknanya. Lah ya, alah. Cek tas Ramadan lagi. Paling ya main ngono-ngono lagi. Sehingga gak seperti zaman dulu. Kita masih ingat zaman dulu itu. Saya masih ingat mbah-mbah kita itu kalau mau masuk Ramadan, kita ini disuruh ini bambu dikasih minyak tanah terus dikasih api itu loh. Obor ya. Obor. Ya, jadi di depan rumah. Dalam rangka menyambut Ramadan. Kebetulan rumah kami kan di Sarang. Iya. Di daerah Rembang. Mungkin panjenengan musyahidin al-kiram, para pemirsa podcast ini tahu yang namanya Mbah Maimun Zubair. Alhamdulillah saya kan dari sana. Dan itu ada satu kebiasaan dulu di kampung kami. Ketika mau datang Ramadan itu malam-malam sekitar 1 pekan sebelum datang Ramadan kita sudah nyalakan obor di depan rumah itu. Jadi masuk Ramadan itu meriah banget. Meriah banget. Sukacitanya kelihatan. Bahagia betul. Sehingga itu tadi marhaban juga ya, harus sukacita ya. Harusnya karena memang yang namanya kita mau kedatangan tamu agung, otomatis kan ya kita harus siap-siap. Jangan misalnya akan datang kiai besar, Kiai Abi Ihya mau datang ke dalam sajian misalnya. Itu kira-kira sajian apa? Alah, gampang. Yes, pokoknya kan nggak mungkin gitu. Insya malah halamannya disikati, ya kan? Karena dalam rangka menyambut hal yang agung ini. Tapi jangan bayangkan kalau misalnya yang datang hanya biasa-biasa saja, ya kita mungkin hanya nyiap kendi sudah ada ini, kita punya kendi sudah nggak luar biasa. Makanya Ramadan itu agung atau apa tidak agung tergantung kita nyambutnya. Oh gitu, masya Allah. Kalau kita menganggap bahwa Ramadan agung, tentu kita akan menyambutnya lebih agung. Kenapa? Nganggap itu agung. Oh gitu. Dan ini salah satu tip kalau guru-guru kami itu bahkan begini.
Ramadan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa merubah jiwa kita, tergantung bagaimana bentuk penyiapan kita, menyambutnya kita seperti apa. Lah nyambutnya biasa ya tadi. Bisa jadinya Biasa, tapi kalau kita nyambutnya bahwa ini adalah hal agung, kita akan luar biasa. istimewa. Dan tahu sirnya agung pula Ramadan ada dalam hati Di dalam kita. Masya Allah, gitu ya ini. Begitu biasanya. Jadi kalau menyambutnya asal, yes asal. asal lewat gitu aja. Nggak ada kesan. Nggak ada kesan. Semua tergantung kita. Nah, Kalau kita memaksimalkan, Ramadan bisa maksimal. Kita agungkan, Ramadan bisa bisa, agung. iya. Kita spesialisasikan, Ramadan Akan bisa spesial di hati kita. Jadi insya Kalau Allah biasa ini jadi biasa saja. iya, tepat sekali Masya ya dalam Allah. podcast Al-Azhar ini kita ada program tarhib Oh, Ramadan. bagus betul, sekali, ya. bagus sekali. Jadi Dalam rangka memaknai makna namanya bulan suci Ramadan. siap-siap ya tadi. Belum datang kita harus sudah Mm-mm. cepak-cepak dulu. Masya Kita Allah, harus gitu. sudah nyiapkan apa ya, kanggo supaya nanti Ramadan Iya. kita nggak kehilangan makna Ramadan, kita nggak kehilangan Ya, apa sir keberkahan Ramadan gitu. Harus ada. Iya. Gitu. baik Yai, sukacita katalah ya kita seneng lah ya. Nah, Benar-benar. Setelah itu apa ya kira Nah, tipsnya ini. Yai? Di antaranya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau punya kitab namanya Dzikrayat wa Munasabat. Ada hal-hal yang perlu kita ingat dan ada bulan-bulan yang agung yang harus kita agungkan. Di antara beliau mengatakan di bulan Ramadan itu ada keistimewaan yang ini nggak dikasih ke ulama Bulan ke lain. bulan-bulan yang lain dan umat sebelum Rasulullah. Masya Allah. Umatnya Rasulullah. Sampai di antaranya para ulama ketika mereka mau datang Ramadan tuh Allahumma ij'alna mimman yaqumuhu wa yasumuhu imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikan kita ini hamba ketika sudah ketemu Ramadan, jadikan hamba-hamba yang yaqumuhu bisa netepi hak-hak Ramadan. Wa yasumuhu bisa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Sampai dikatakan di situ ada dua yang diantara adalah iman, ihtisab. Iman insya Allah kita iman kepada Iya, Allah Subhanahu wa insya taala, iman kepada Rasulullah. Yang Ihtisab, ihtisab ihtisab. gimana, Ustaz? Kita lillahi ta'ala apa enggak Lillahi ta'ala. dalam mengerjakan. Mengharap ridho Allah Nah. apa tidak? Padahal sir Ikhlas apa tidak? di antara Ramadan adalah kita benar-benar menjadikan Ramadan itu ihtisaban. Ya Allah hanya untuk Engkau. Hanya untuk Bukan sekedar ditakoni poso atau sekedar lek gak poso sungkan karo tonggonya. Kan bukan hanya itu, Mas. Para ustadz. Jadi memang sir-sir ini harus benar-benar kita pahami dalam rangka apa? Kita gapai maghfirah Allah, ampunan Allah benar-benar kita ambil, kita dapatkan. tetap kita jaga ya. Nah, bagaimana kita jadi hamba-hamba yang imanan wahtisaban Imanan tadi itu? wahtisaban. Ya otomatis diantaranya adalah kita harus menekuni sebagaimana para guru-guru kita di antara ketika mereka mau datang Ramadan, mereka sudah mempersiapkan jiwa raga. Bahkan lahir batin. Betul. Saya punya mbah. Namanya seorang saleh. Beliau itu ketika jauh sebelum Ramadan sudah puasa. Waktu itu saya sempat tanya, panjenengan ini kok sudah puasa, Wong? Belum Ramadan kok sudah puasa, nanti 1 bulan lagi. Kata beliau, bagaimana kita jadi orang yang siap-siap menghadapi Ramadan kalau persiapan belum dimulai pada waktu ini. Gitu. Karena mereka menganggap Ramadan istimewa. Jadi jauh-jauh dia sudah siap-siap dulu. Kalau kita ini kalau di Jawa ini ada megengan nih. Nah, itu megengan. apa bentuk dari persiapan Ramadan atau gimana sih? Megengan kalau yang kami pahami ya, megengan itu rasa syukur. Dia rasa syukurnya, rasa syukur alhamdulillah. Berbagi ya ini. Yang pertama berbagi, yang kedua bentuk bahwa kita ini mau nyambut. Bentuk nyambut. Nah, orang-orang Jawa diantaranya lebih-lebih Jawa Timur. Saya itu dapatkan megengan ya di Jawa Timur ini. Kalau di tempat kami namanya mapak. Mapak Ramadan. Mapak Ramadan. Biasanya mulai tanggal 21 Syakban ke atas. Mereka sama membagi-bagi nasi, sedekah itu loh. Nantinya hari ini megengan di mapak di rumah sini, besok ke sana ke tetangga sampai ke dekat-dekat Ramadan. Itu kalau di tempat kami namanya mapak Ramadan. Kalau di sini megengan. Gitu. Sama, esensinya sama. Dalam rangka apa? Termasuk bagian terhib. Bagian seneng, bagian dalam rangka aku akan mempersiapkan Ramadan lewat iki. Ya.
Gitu. sedekahnya, silaturahimnya. Yang pertama kan sedekahnya itu, Betul. yang kedua silaturahimnya. Masya Allah. Luar biasa, Oke. alhamdulillah. Yai, ini yang menarik supaya sahabat podcast Al Azhar ini juga nanti akan mendapatkan khasanah ilmu yang bertambah. Iya. Katakanlah tadi bentuk syukur sudah, sukacita juga sudah. Nah, ini kira-kira Yai, ini kan kita sudah mau tinggal hitungan hari lagi ya saja. Iya. Nah, ini kira-kira Yai bentuk persiapan apa Yai yang mungkin bisa kita persiapkan Yai kira-kira supaya nanti Ramadan yang kita sudah tunggu lama 1 tahun ini ya betul-betul bermakna ini ya. Puasanya nggak Memaknai, bolong, ya, sesuai dengan tema kita ini Ustaz Jen. Iya. Ya. Baik teman-teman, termasuk bagian daripada kita akan mendapatkan kesempurnaan Ramadan adalah kita ada namanya harian. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu termasuk ada seorang alim, beliau pengarang kitab namanya Sulam Taufik yang Sulam Taufik. namanya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau punya kitab namanya Sulam Taufik. Fikih. Setiap kali beliau mau datang Ramadan dipanggil semua anak-anaknya. Madza tasta'iduna fihi? Apa yang kamu persiapkan dalam rangka ngisi hari-hari Ramadan? Ada anak-anaknya itu nanti mereka mengajukan ini catatan-catatan. Mulai nanti habis subuh saya mau ini. Jadi memang diprogram ya. Dan setting, ini ya. jangan lihat para salafus soleh, orang-orang zaman dulu, orang-orang alim, mereka mempersiapkan Ramadan, bahkan anak-anaknya bagaimana kamu nyambut Ramadannya seperti apa? Sudah betul apa betul belum niatnya? Bahkan sampai ditanya, mana persiapan Ramadannya? Hari-hari apa yang akan kamu jalani di Ramadan itu? Detail ya. Detail. Mereka sampai bahkan ini yang bagus Ustaz, anak-anak kita ini iya, perlu ditiru. jadi habis subuh anak-anak apa yang ini dalam rangka dapat pahala di Ramadan ini. Karena kita semua tahu Ramadan itu tidak sepi dari yang lain pahala, bahkan tidur ada yang mengatakan tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Apalagi tidurnya orang puasa karena dia mungkin saking capeknya ini kemudian capeknya dibuat tidur kan berpahala potensi. Tapi bagaimana kita mengelola niat yang tadinya amalan-amalan mubah menjadi berpotensi ibadah. Ini di sini para salafus saleh menekankan. Makanya ditanya habis subuh apa? Maka semuanya ditanya mana. Terakhir beliau ditanya sama anak-anaknya kan. Madza tasta'idzu nabi ya abati. Lah panjenengan apa persiapannya untuk Ramadan ini? Kata beliau, demi Allah, seandainya ada orang yang menjual waktunya, Masya Allah, berapapun itu, aku akan beli untuk aku tambahi lagi kegiatan-kegiatan untuk ngisi Ramadan ini tadi putra tanya ke abinya. Putranya gitu ya? Sampai tanya ke abi. Kalau putranya sudah tahu abinya seperti itu. Ternyata abinya lebih kurang. Waktu itu kurang. Bisa nambah. Kalau ada orang jual tak beli untuk aku. Itu kehebatan salafus saleh dalam rangka ngisi Ramadan itu seperti itu. Coba bayangkan dibandingkan dengan kita, Gus. Kita bersubuh. Jangan tidur lagi. Kita pengennya enggak tidur lagi. Tapi lihat gandengan kita tidur lagi akhirnya kita tidur lagi, kita ngantuk lah. Ini yang menarik tadi. Jadi kita kadang lupa ya banyaklah orang kalau cari alasan. Betul. Apakah yang ngantuk karena malamnya? Karena memang alasannya sahurnya keawalan lah. Coba bisa dijelaskan Yai yang tadi minta kayak amalan yang detail tadi. Iya. Itu jadi bisa diteruskan ya coba. Begini, jadi menarik sekali ini. Ketika putra-putra mereka ditanya, "Madza tasta'iduna fi?" Apa yang kamu persiapkan untuk Ramadan ini? Mereka di antara mereka itu ada yang nanti setelah subuh saya mau murojaah hafalan Quran mulai dari juz 1 sampai 15. Setelah itu nanti kita duha. Setelah duha nanti langsung taklim. Belum lagi mereka wirid, enggak pernah ditinggalkan. Apalagi dari kebiasaan kami di pondok-pondok itu kan kami dibekali, apalagi kita di Pondok Pujon Ustaz. Kita di Al-Azhar, di Al-Azhar ini kan Masya Allah salah satu bentuk warisan daripada amalan-amalan para salaf. Itu ada di Al-Azhar, alhamdulillah. Kami membiasakan setiap selesai subuh itu kan kita membiasakan baca namanya Wirdul Latif.
sebagaimana yang dianjurkan para guru. Ya. Supaya apa? Wiridul Latif ini bentuk kesiapan seorang hamba yang mau menghadapi hari-hari. Jadi ketika dia optimis dengan wirid, maka dia seakan-akan aku akan menghadapi ini dengan sukacita, aku akan menghadapi ini dengan penuh pertolongan Allah, kan begitu. Itu diantara para salafus saleh paginya sudah begitu. Paginya itu. Terus setelah itu Yai, ini mumpung kita disimak pemirsa para wali santri dan masyarakat luas. Jadi, artinya supaya menjadi bentuk komitmen antara orang tua dengan putra tadi itu. Nah, ini bagus, jarang kita bisa Iya. sedetail itu gitu. dulu saya masih ingat dulu Kan masanya gini ya, ini Iya. saya potong. Kan kadang orang tua dengan faktor mereka rusak nih. sibuk, Kasihan kadang sibuk, kadang kasihan kasihan. anak saya Kecil, sudah capek ya, capek, sudah puasa, iya, sudah anu, puasa. biar tidur aja, biar main aja gitu. Kalau tidur lumayan. Eh. Ini ini. disuruh main HP Teman-teman seharian. Teman-teman sekalian, nonton jadi TV seharian. pemirsa Ini, sekalian makanya ini, tadi itu betul. ini salah satu yang dimana guru kami kalau sudah bab ini, beliau katanya ketika Ramadan, kita kebanyakan kalau sudah kena yang namanya ini, kita ini sudah sama setan kayak plek gitu, kayak Ya Allah. konco plek gitu. Lah kenapa? Lah kita nanti akhirnya tergantung dengan ini, kita akhirnya nggak nganggap Ramadan suatu yang istimewa. Kan sama hari-hari sama ini, nggih. Pakai itu lagi. Jadi seakan-akan nggak ada istimewanya Ramadan. Maka ini Gus. Ya, coba Betul, ya Gus. didetailkan lagi ya. Coba. Mm-mm. Kami Jadi ingin menyimak kami ya. dulu Oke. kami masih ingat. Dulu saya SD, ya Zen. Itu ketika kami SD itu dulu kan dilala libur sekolah kami dulu. Menjana masih ingat Gus. Ya. Dulu menangi ya kita Ramadan libur. Itu kita dibawahi buku sama dari sekolah. Ya, Mulai dari jam habis subuh kamu ngapain? ya. Itu kan diturus detail. Ya. Kamu ngaji apa tidak? Disuruh nyentang. Masih ingat Ya, gitu? ya, ya. Itu salah satu tip dari para salafus saleh, orang-orang Masya Allah. zaman dahulu dalam rangka biar anaknya ini punya keseriusan nyambut Ramadan, ngisi Ramadan. Nah, saya masih ingat. Nggih, ya Zen. Jadi dulu itu sampai kalau nilai di Ramadan di buku itu kok bagus, kita dikasih duit loh dulu itu. Ending Ramadan kita mau boso itu, Peter dikasih. Masya Allah. Ada rewardnya. Padahal Iya. kita dikasih reward Gusti Allah. Dapat reward juga dari manusia. Alhamdulillah. Asal ya ini asik. Jadi Ruang Ramadan podcast Al Azhar hari ini memang mengambil tema tarhib Ramadan yang kita berharap Yai bentuk bincang dan sharing kita ini menjadi sebuah refleksi untuk kita bersama. Okay. Utamanya kita yang juga ada lembaga pendidikan, para Oke. santri Nah, ini betul. bisa mengambil sebuah hikmah cara efektif bagaimana Ramadan tahun yang hari ini, yang besok tinggal Yang berapa akan hari kita ini akan jalani. datang ini memang berbeda dengan yang sebelumnya. Harus gitu. berbeda. Harus berbeda. Sehingga dikatakan Nggih. siapa yang Ramadannya baik, maka maka di bulan-bulan setelahnya insya Allah akan dibuat baik sama Allah Lebih SWT. baik. Karena memang Dibuat baik. Ramadan itu seakan-akan ini punjer, ini puncak pokok. Pokok. Sampean ini jadi apa namanya tolak ukur. Ramadannya ukur. apa bagus apa enggak? Kalau Ramadannya bagus nanti di Syawal terus kita masih memelihara esensi Ramadan, kita masih memelihara makna Ramadan. Betapa hebatnya kita di bulan Syawal. Tetap bagus ya. Tetap dan Tetap. kita bisa jaga selama setahun. Selama Betapa satu. kita Luar mesti biasa. ahli swarga insyaallah. Masya Allah. Anu, Ini sesuai iya. dengan tema kita ya, Makanya. merawat makna di Merawat. bulan suci Ramadan. Ya, saya Baik. ini Al Azhar ini mau ada pembekalan materi-materi Ramadan, Nah. seputar Ramadan. Kalau tidak salah 2-3 hari yang akan datang kepada anak-anak. Tapi sebelum itu ke gurunya. Nah, gurunya akan dibekali, kemudian gurunya akan membekali anak. Kira-kira materi apa saja nanti ya yang diberikan itu? Puasa, Mas, pasti ya Iya. tentang Jadi puasa. gini, Ramadan itu identik dengan namanya bulan Al-Quran. Siap-siap. Sampai dikatakan Ramadan bulan Al-Quran kan begitu. Iya, iya, Karena iya. memang syahrul Ramadan alladzi unzila Fihil Quran. Makanya Buya Said Muhammad kalau di Mekah, Gus, di Mekah itu kalau sudah datang bulan Ramadan, pelajaran semua libur. Libur semua. Dan saya ingat
Di pujon juga termasuk. Ya. Di pujon itu termasuk bagian kalau sudah mau datang sudah Ramadan mau Ramadan, datang. nggih. Kita semua pelajaran sudah mulai penutupan. Dihabiskan Sudah mau dihabiskan. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. bulan Al-Qur'an. Maka Masya Allah, alhamdulillah di tempat kami ada yang satu malam khatam Quran. Masya Allah. Terawih ada yang Masya Allah begitu. Kita debat seperti itu dalam rangka apa? Kita benar-benar jadikan Ramadan itu kita gak pisah dengan Quran. Kita gak bisa dengan mana Quran, sehingga nyambung Ramadan identik dengan Quran. Al-Qur'an. Okay. Makanya jenengan mungkin yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ke Mekah. Amin. Lihat kalau pas waktu Ramadan umroh, Nggih. di bis mereka Bawa Al-Qur'an, baca jalan Al-Qur'an. Kenapa? Mereka akan menjadikan antar Ramadan dengan Quran itu Tidak satu. ada beda, tidak ada jarak. Enggak ada jarak. Satu. Menyatukan Quran dengan Ramadan. Begitu. Ya. Target minimal untuk kita santri-santri kita ya satu kali Al-Qur'an Satu itu kali. khotam. Jangan sampai Minim. eman banget. Iya, iya. Nggak beda kalau kita Ramadan terus podo-podo jangan. Iya. Ramadan ini aku harus Qur'annya kalau bisa Qur'annya. 3-4 kali hatam. Kalau udah bisa 3, kalau udah bisa 2, ya minimal kalau nggak bisa 1 lah. Iya. Itu Yang dalam penting rangka harus apa? Ini dalam rangka menyatukan antara Ramadan dengan Quran. Ya. Jam. Ya ini sekalian di penghujung ya acara podcast. Tidak terasa ini. Kok cepet Ya cepet. Iya, cepet Asik Masya ini Allah. kayaknya ya. Di Iya. penghujung sebelum closing ya, Iya. coba ada yang menarik karena boleh jadi ini nanti ditunggu-tunggu oleh tadi pertanyaannya Ustaz Jan Oke, bagus. oke. Jadi apa sih bentuk bekal, ya, baik materi. itu untuk guru ke santri, nanti juga ke keluarga orang tua kita ini. Ini saya menarik justru yang tertarik adalah tadi panjenengan mencoba untuk memberikan kegiatan yang detail ya. Kegiatan ibadah harian Iya, sama iya. Ramadan detail itu. Iya. Coba boleh ya kita buat rundown-nya gitu. Iya. Tadi setelah kita awali setelah sholat subuh ya Subuh, coba. ya. Iya. Subuh. Setelah subuh, setelah itu usahakan ya. wirid. Setelah Ah, wirid jangan Wirid. tinggalkan wirid. Setelah wirid apa itu- Yai? Iya. Kalau setelah- waktu detailnya nanti Ah, biar diatur iya. oleh para Jadi asatidz. wirid. Nggih, setelah wirid setelah wirid nanti baru Baca Al-Qur'an. Quran. Nggih, Biasanya setelah kami Quran. kami Nggih. ini biasakan. Coba nanti sampai menjelang berbuka ya. Iya, coba. Jadi disimulasikan ya. iya, jadi gini. Jadi ada waktu yang kita tertibkan namanya. Ya. Jadi ditertibkan benar waktunya. Jadi habis sholat subuh itu kita mulai dengan wirdul latif sebagai kesiapan nyambut hari. Ya. Terus langsung disambung Itu dengan latif, ya. baca bias- Al-Qur'an. biasanya kita kalau belum sampai ke Isyraq, ya. kita isi langsung Quran. Ya. Sampai kemudian datang Isyraq. Isyraq, salat Isyraq, Isyraq, salat duha. Ya, Nah, duha. itu biasanya kita istirahat sebentar. Istirahat, Nah. ya. Istirahat Untuk sebentar. badan juga Mungkin perlu diistirahatkan, nggih, kita nggih. istirahat sebentar karena memang Sebentar. bagus kita memflosir, tapi nanti khawatirnya Iya, yo iya, nek mau iya. sedina Iya, itu iya. kok. Iya, terus Gitu. kan. Karena ini untuk butuh istiqomah. terus. Iya, iya. Jadi piye yang kita lakukan, yang kita tertibkan tuh nanti akan terus menerus kita lakukan sampai selesai Ramadan. Jadi ditertibkan juga termasuk ada harus dikasih haknya badan. Haknya Ada tidak badan. terforsir terus, Tidak, tapi nggih. tetap ada Ah, santainya. iya, akhirnya kita ada kasih istirahat. istirahatnya. Setelah istirahat nanti baru kita mulai lagi Mulai aktivitas. lagi. Di antara kita ngaji hadis-hadis. Kalau mungkin yang sekolah berangkat sekolah, dan di sekolah kerja kan juga yang kerja juga kerja. Tapi Iya, diingat iya. dalam kerja, dalam sekolah, ketika di situ ada Ramadan, Ya. dimaknai ya Allah niat ingsun sekolah karena panjenengan. Masya Allah. Kami Diniatkan kerja karena panjenengan. Itu ibadah ke puasa yang panjenengan. dikerjakan istimewa, lebih istimewa. Oh, Masya Allah. Selalu mengandung ibadah. Mengandung Iya, ibadah, iya, bahkan ibadah. kerjanya orang yang puasa, kerjanya Iya. yang orang puasa nanti Mm-mm. bahkan ditikal-tikalkan sama Gusti Allah. Tolibil ilmi Ramadannya. sekolahnya anak-anak juga gitu. Makanya, Iya, makanya iya. benar-benar harus ditata tenan Mm-mm. dalam rangka akhirnya di sekolah sudah ramai dengan amalan-amalan ubudiyah anak-anak. Anak-anak. Nanti begitu sampai rumah ada lagi buku panduannya. Mm-mm. Apa sampai rumah anak-anak Yang termasuk dilakukan. adalah ketika sudah sampai pulang, biasanya jam Mm-mm. 3 atau jam 2 Mm-mm. sudah pulang, Ya. mungkin istirahat sebentar Istirahat tidur, lagi, ya. Ya. jamaah asar, setelah Mm-mm. asar. Nah, Ramadan Baca inilah Quran lagi, doa Quran lagi. doa lagi. Terus termasuk adalah Terus, jangan lupa kita membiasakan membantu apa yang kita bisa bantu untuk orang Orang tuanya kita. tua menyiapkan Masya Allah. Mungkin bisa menyiapkan, Bekal. mungkin kalau bapak ibunya, mungkin bapaknya belum datang, ibunya masih sibuk di dapur, bisa bantu bersihkan Iya. rumahnya, Rumahnya. nyapu. Iya. Itu bentuk bagaimana seorang anak bertanggung jawab terkait dia dengan Ramadannya. Ramadannya. Iya.
Nah ini bekal yang bagus. Luar biasa gitu. Kita program seperti itu Iya. bagus Ustaz. Iya. Tarhib Ramadan yang bermakna. Iya. Ya kita ya semuanya untuk menjadi baik harus diprogram, Betul, harus disetting, betul. harus disiapkan. Betul. Tidak hanya asal ya. Ada ini. seorang ulama mengatakan kebaikan tanpa ditata, Tanpa di program, tanpa diprogram nggih. akan kalah Kalah oleh kejelekan yang yang diprogram. diprogram. Nah, setan padahal jenengan tahu. Betul. Setan sudah programnya luar biasa, lebih hebat kayaknya daripada program kita. Betul. Maka kita bikin piye mengecewakan setan. Nah, Ini ada bulan Ramadan. guyonnya pertanyaannya anak-anak ya. Gimana? Puasa Ramadan kan setan dibelenggu. Dia di penjara. Heeh. Tapi kok ya panggah gitu. Soalnya kitanya jadi setan duluan. Kitanya jadi setan. Ya, Masya Allah, tidak terasa Ustaz Masya Zen. Allah, Masya Oke, Allah. Alhamdulillah, bersama kita alhamdulillah. sudah di penghujungnya. Masya Allah. Kami mohon Yai memberikan closing, Oke. oke, penutup untuk program Ruang Ramadan Podcast Al-Azhar di tema Tarhib Ramadan. Semoga apa yang panjenengan sampaikan betul-betul menjadi Amin, makna amin. untuk kita semuanya di bulan suci Ramadan bisa lebih baik. Jadi para pemirsa sekalian, sebagaimana kita menganggap Ramadan itu agung, maka kita harus mempersiapkan diri kita dan kita harus meyakini dan kita juga harus memotivasi kepada diri kita bahwa itu adalah hal yang agung. hal yang agung. Karena kalau kita tidak menganggap agung, kita juga tidak akan mengagungkan Ya, dan ya. kita tidak akan ada persiapan. Begitu Siap, siap. kira-kiranya. Terima kasih. Sajen. Begitu pemirsa, akhirnya paripurna sudah podcast kali ini, semoga bermanfaat, Amin, semoga amin, amin, amin. barokah, Amin. dan insya Allah akan kita laksanakan tadi Ya, ya, insya Allah, program insya Allah, insya Allah. penjadwalan kepada Insya Allah, anak-anak ya, insya Allah, insya Allah. insya Allah. Gitu Pak itu. Ya. Insya Oke. Allah, insya Allah. Semoga manfaat barokah. Amin, 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 Allahul amin. muwaffiq ila Ila aqwamit aqwamit thoriq. thoriq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.